Nih, Randy mau nanya nih yang gua nih. Kita dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flutter akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul aplikasi sistem akademik berbasis mobile. Proyek ini guna memenuhi syarat ujian tengah semester kami pada mata kuliah web programming yang diampu oleh Bapak Sapri Maulana Hussein Eskom. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok kami itu ada saya sendiri Rizky, kemudian ada Lucy Rizka Komala, ada Evan Ihwana, dan juga Lutfi Aludin, dan juga Muhammad Randy Pratama. Aplikasi ini kami buat menggunakan framework Flutter dengan data yang masih bersifat dummy atau belum terhubung ke database, dan desainnya mengacu pada prototipe Figma yang diberikan dosen. Presentasi ini akan kami bagi menjadi tiga bagian, yaitu penjelasan struktur kode, penjelasan navigasi, dan alur halaman, serta demo tampilan aplikasi. Baik, langsung saja saya mulai dari struktur proyeknya. Berikut adalah Berikut adalah struktur proyek utama folder dari aplikasi kami. Di dalam folder LIB terdapat dua folder utama yaitu models dan screens. Folder models nantinya akan digunakan untuk menyimpan struktur data, sedangkan folder screens berisi semua tampilan atau halaman dari aplikasi. Selain itu, ada file main Dart yang berfungsi sebagai entry point atau titik awal program. Di dalam file main Dart, kami definisikan semua route untuk navigasi antar halaman menggunakan material app. Contohnya seperti berikut. Nah, berikut adalah contoh eh, codingannya. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk penjelasannya. Dengan pendekatan ini, setiap halaman dapat dipanggil menggunakan navigator titik push name dalam kurung konteks titik garis nama underscore row titik koma atas kurung tutup titik koma sehingga navigasinya lebih mudah dan rapi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Lucy untuk menjelaskan navigasi dan tampilan halaman utama. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang navigasi antar halaman dan tampilan beranda aplikasi. Nah, setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman home screen di mana terdapat beberapa menu utama seperti informasi, KRS, KHS, pembayaran, dan juga profil. Nah, semua menu ini diatur dengan grid view agar tampil rapi dalam bentuk kotak. Saat pengguna menekan salah satu menu, maka sistem akan memanggil halaman terkait menggunakan navigator atau push command. Berikut contoh potongan kode dari navigasi di menu home. Nah, data yang akan muncul yaitu seperti nama mahasiswa dan juga NIM di bagian atas masih menggunakan data dummy seperti ini. Selain itu, di halaman informasi screen, kami menampilkan daftar pengumuman akademik aktif dengan list view dan ketika salah satu item ditekan, maka akan membuka halaman detail informasi screen untuk melihat isinya lebih lengkap. Selanjutnya, saya serahkan kepada Evan untuk menjelaskan bagian KRS dan juga KHS. Baik, saya akan menjelaskan halaman KRS dan halaman KHS. Di halaman KRS, kami menampilkan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa. Data yang digunakan masih bersifat dummy dan disimpan langsung dalam list di dalam kode. Contoh kodenya akan ditunjukkan oleh Lutfi. Seperti Ah, ini. Penjelasan setiap kodenya. Setiap item dalam list tersebut ditampilkan menggunakan widget list title dan ketika ditekan akan membuka detail KRS screen untuk melihat informasi lebih rinci. Halaman KRS bekerja dengan cara serupa namun menampilkan data, nilai, dan IPK. Berikut contoh data dummy untuk KHS.
Saya lanjut. Semua pergerakan antara halaman ini juga menggunakan navigator.pushnamed. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Lutfi di bagian pembayaran. Silakan. Oke. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang pembayaran. Saya akan menjelaskan bagian pembayaran. Halaman ini menampilkan daftar tagihan mahasiswa secara statis. Contohnya seperti ini. Final sampai sini. Tampilan dibuat menggunakan kartu widget dengan kombinasi warna untuk membedakan status pembayaran. Jika pengguna menekan salah satu tagihan, sistem akan membuka halaman detail pembayaran screen yang menampilkan rincian tagihan, jumlah, dan tanggal pembayaran dummy. Dengan pendekatan ini, tampilan tetap realistis meskipun belum menggunakan database. Selanjutnya akan Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian akhir yaitu kerja praktek, skripsi, tugas akhir, serta profil pengguna. Saya akan menjelaskan halaman kerja praktik, skripsi, tugas akhir, dan profil. Semua halaman ini menampilkan informasi kemajuan studi mahasiswa secara dummy. Misalnya, halaman skripsi menampilkan suatu proposal dan pembimbing, sedangkan tugas akhir menampilkan progres penyelesaian dalam bentuk teks. Contohnya seperti berikut. Skripsi, skripsi screen. Launch. Pada halaman profil screen, kami menampilkan informasi dasar seperti nama, NIM, prodi, dan email mahasiswa. Di sana juga terdapat tombol untuk mengubah password yang akan membuka halaman ubah password screen. Pengubah password ini masih bersifat statis dan hanya menampilkan notifikasi dan konfirmasi sederhana tanpa koneksi ke backend. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Lutfi untuk demo aplikasinya. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi sistem akademik, yaitu halaman pertama ada halaman login, di mana user akan harus login dulu, seperti memasukkan username dan password, kemudian sign. Dia akan mengarah ke halaman home screen. Di sini ada informasi. Kita klik dan kita klik ada detail informasi. Kemudian KRS di sini tertera ya KRS-nya. Kemudian KHS sama. Di sini ada data-data nilai mata kuliah. Dan pembayaran jika kita klik ada detail pembayaran terbayar dan total sisanya berapa. Dan tugas akhir kita klik ada 2 kerja praktek dan skripsi. Kemudian di halaman profil ada profil bisa ubah password, password lama, password baru, dan ulangin password kemudian disimpan. Dia akan tersimpan. Dan ini masih dummy, belum terkonek ke database. Kita coba logout, dia akan logout. Kita batal, nggak bisa ya. Kalau logout ya logout. Ketika belum memiliki akun, harus daftar. Memasukkan nama lengkap, nomor induk. Ya ginilah data-data mahasiswa daftar. Kemudian jika lupa password, masukkan email, kemudian dikirim, maka akan terkirim lewat email. Mungkin itu yang saya demokan, kurang lebihnya. Kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Ya, baik.
Terima kasih untuk Lutfi yang sudah mendemo aplikasinya. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi sistem akademik berbasis mobile yang dibuat menggunakan Flutter. Aplikasi ini masih menampilkan data statis dan belum terkoneksi ke database, namun sudah mencakup 17 halaman utama yang mempresentasikan fitur inti dari sistem akademik mahasiswa. Kami berharap aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi versi dinamis di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.